Terus kita mau lihat dari IHSG, teman-teman. Oke, dalam jangka pendek IHSG tuh dia bergerak dalam range ini. Aku gambar dulu. .7085 sampai 7187. 7085 sampai 7187 di sini. Dalam range itu. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Terus kemudian kira-kira arah geraknya kemana sih? Pasti semua berharap naik gitu, pasti semua berharap naik. Tapi kalau aku lihat sih rasional aja, dia masih ada potensi untuk terkoreksi ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk terkoreksi meskipun hari ini naik ya. Jadi kenapa? Karena kita lihat dari sini. Ini naiknya kencang, kemudian ada koreksi, lumayan tajam, naik kencang, kemudian ada koreksi. Nah, kita lihat ini turunnya nggak akan sampai sedalam bulan-bulan sebelumnya, jadi nggak akan sampai ke support di bawah sini, tapi masih ada kemungkinan untuk dia turun sampai ke support seperti yang kemarin aku bilang sekitaran 6980 atau sekitaran 6914-an di sini ya. Jadi masih ada kemungkinan kalau 6914 atau 6980 tuh masih ada gitu. Aping dibilang panin dan pegas, alhamdulillah cuan, good. Oke, kita mau review untuk yang pertama saham Bank Mandiri itu naik 1,2% yang mendorong IHSG hari ini. Kemudian GoTo dan MTech. Abis itu kita akan review untuk saham-saham yang menarik secara teknikal, yaitu oil and gas. Hari ini Medco naiknya luar biasa ya. Laporan keuangannya bagus banget karena ya, jadi kenaikan labanya itu sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kata Pak Teddy, IHSG bergerak ke arah Sanur. Sanur tuh di mana ya? Utara atau selatan ya? Oke. Setelah BMRI dan GoTo MTech kita akan bahas oil and gas. Setelah oil and gas kita akan bahas batu bara, dan abis itu kita akan bahas CPO, pulp and paper, dan juga konstruksi gitu. Kayaknya GoTo MTech-nya ntar aja deh. Ya, jadi BMRI, kemudian oil and gas, batu bara, CPO, pulp and paper, konstruksi, dan ada others atau saham lainnya gitu. Nah, terus aku pribadi juga interested untuk bahas untuk properti dikit sih, nggak semuanya dibahas gitu. Properti itu kemarin ada yang jadi watchlistnya mtrade, dan hari ini tadi ada yang dibeli meskipun ada juga yang di luar watchlist yang kita beli. Jadi menariknya meskipun suku bunga naik, sektor properti ini juga berpotensi untuk mantul dan menarik juga gitu. Oke, sekarang kita akan lihat dari saham BMRI. Nah, ini BMRI ya. Share dulu nih, dihapus dulu. Oke, ya ini BMRI. Tadi BMRI-nya mantul. Nah, dia jadi sideways. Sekarang geraknya di sini. Tapi kayak IHSG tadi sih, seperti yang saya bilang, meskipun dia sideways di atas, kayaknya masih akan ada kemungkinan untuk koreksi sampai 8150-an. Ya, kita tunggu aja buat yang mau invest, jangan buru-buru. Oke, terus mungkin agak kurang lengkap kalau kita nggak bahas BBCA. Dia juga sideways di sini. Ya, ini BBCA sideways di sini ya. Terus kemudian ada kemungkinan koreksi sampai ke level mana? Sampai sini. Oke ya, 76, sekitaran 76-an. Oke, sekarang saya akan masuk ke oil. Laporan keuangannya Medco bagus ya. Jadi sekilas ya, nanti akan dibahas sama Coach William. Dia tuh laba bersihnya naik 481% year on year. Naiknya sangat signifikan, tapi tadi kita nggak masuk di Medco ya, karena udah langsung boom gitu. Ini nggak wise buat dikejar kalau udah kayak gini. Jadi better nunggu koreksi atau retracement aja.
ya. Tunggu retracement aja gitu. Oke, terus kemudian tadi M-Trade masuk di Elsa. Kenapa sih kok nggak dari kemarin antisipasi di Medco? Kadang tuh ada yang memang kelihatan, ada yang memang nggak kelihatan gitu. Jadi kalau Medco tuh sebenarnya ya dia udah breakout dari sini, terus kemudian sideways. Tapi ini kita lihat masih akan, kalau misalkan breakout ya, kita tuh ngelihatnya kemarin kemungkinan breakoutnya Medco tuh di sini bakalan pelan-pelan di 630 masih bisa kekejar lah gitu. Tapi tadi pagi-pagi terus langsung gap up gitu dan terus naik, jadi ini terlalu spekulatif untuk kita beli. Nah makanya kita terus nggak beli, jadi kita expectnya breakoutnya tuh di 630-an di sini, sekitar 630 640 tuh masih wajar. Nah terus kemudian kita masuk di Elsa ini sebenarnya ngikut aja sih sentimennya, ngikut Medco gitu, karena Medco udah kemahalan, naiknya cepet banget. Ya katanya Agustus ini Medco bagi dividen 2 kali juga gitu. Nah makanya jadi orang-orang jadi agak-agak euforia juga gitu untuk dapetin Medco ini. Tapi kalau aku sebagai trader sih aku nggak mau ngejar itu, nggak mau ngejar dia naik tinggi itu, apalagi cuman demi dapat dividen doang gitu. Oke, aku mau pin pertanyaan dari Ugo Dwi 05, aku akan bahas nanti ya. Fakri Aliandri, member juga tidak akan bakal dijawab lewat live-nya. Aku kan nggak tahu tuh kamu member atau enggak. Member pasti dijawab di menu tanya saham. Menu tanya saham kita 99,96% pertanyaan terjawab. Yang nggak dijawab tuh paling cuma ngomong oke, yes, oke, belakang-belakang. Kita kayaknya mau bikin perbaikin fiturnya dengan ini end ticket gitu. Jadi udah selesai gitu. Kayak apa namanya? Kayak Halodoc gitu ya. Oke, jadi semoga M-Trade bisa jadi lebih baik lagi buat teman-teman semuanya. Ya, nah terus teman-teman perhatikan di sini, ini Elsa tadi M-Trade ada masuk di sini. Jadi kalau kalian beli besok naik lagi, beli itu udah agak telat. Ya ini anyway direkomend di 308 sampai 316. Cuman dapatnya di harga berapa? Kita akan lihat ya. Jadi yang dicatat di sini ini adalah harga yang tersentuh setelah direkomendasiin gitu. Tersentuh setelah direkomendasiin. Jadi tadi direkom 308 sampai 316, ini dapatnya di 314 sampai 316. Jadi setelah direkomendasiin harganya gerak di sini gitu. Jadi ya yang kita catat ini bukan harga rekomendasinya gitu. Nah, kalau harga rekomendasinya ini tadi di latest di sini, di menu latest stock pick ya. Nah, oke. Terus kemudian kita akan lihat lagi untuk Elsa, dia bisa naik sampai berapa. Kita antisipasi dia bisa naik sampai 340. Cuman teman-teman kalau misalkan besok naik lagi tuh udah nggak bagus buat yang baru mau masuk buat ngejar gitu. Jadi better nunggu koreksi gitu. Ya Pak Budi nanya, keren nanti ya, ntar aku bahas ya friend. Oke, jadi Elsa-nya ini akan lebih bagus kalau misalkan ada koreksi sampai 308. Ya, tapi ngelihat pattern kayak gini lebih besar kemungkinan dia lanjut naik daripada retracement gitu. Jadi kalau teman-teman nggak dapat ini ya udah, besok akan ada kesempatan saham yang lainnya. Feeling aku ya teman-teman ya, feeling aku justru dalam beberapa bulan ke depan ini, apalagi ini udah masuk Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya tinggal 4 bulan terakhir. Wait, kuota akan habis. Kok kuota aku habis ya, apaan nih? Bentar, masa nggak nyambung wifi? Aku nyambung wifi dulu. Kok kuota habis? Prabayar kenapa bisa kuota habis ya? Tunggu ya, aku ganti wifi dulu ya. Cek, halo. Oke. Wah, malu-malu ini masa kuota habis. Oke. Pasca bayar atau prabayar sih? Iya ya, aku pasca bayar kok. Iya, kok bisa habis ya? Atau deh. Bandar habis kuota. Iya loh, bisa-bisanya habis kuota padahal ini bukan yang prabayar punya. Oke, sekarang kita lihat. Aduh, sampai mana sih tadi distracted gara-gara ini. Elsa tadi ya. Terus aku mau bahas Pegas. Hari ini tadi ada saham yang meroket.
Ada cars, ntar aku bahas juga carsnya. Oke. Oh, Christine Brown bisa ya pasca bayar kehabisan kuota. Iya, provider emang pelit sekarang. Kirain unlimited kalau pasca bayar nih. Coba lihat nih ya, teman-teman. Ini Pegas tadi breakout ya, Mtrade udah masuk 2 hari yang lalu di 19 Agustus 2022. Aku akan cek ini ada petunjuk jual untuk jangka menengah nggak ya. Kalau nggak ada kita akan tambahin sih untuk Pegas jangka menengah. Jadi yang udah punya kemarin kita akan kasih tahu kapan akan hold atau jual untuk jangka pendek dan menengah. Kemungkinan 18.25, 18.40. Jika candlenya jelek kita akan ada kemudian profit taking. Tapi kalau lihat volume hari ini volumenya bagus banget. Jadi dia bisa lanjut breakout, malahan bisa breakout dari 18.30 ini. Nah kalau dia breakout dari 18.30 itu bisa sampai ke disclaimer ya guys ya. Bisa sampai 2000 bahkan 2100. Oke. 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 Ya, jadi Pegas masih menarik teman-teman. Kalau misalkan baru beli tadi gimana? Baru beli tadi sih nggak telat sih, tapi Mtrade udah beli dari kapan ya? Dari 19 Agustus kemarin. Jadi udah floating profit tuh 4,7 sampai 7,9%. Makanya aku bilang guys, September, Agustus ini tuh kalian tuh cuan banyak. Ada bonus 5 bulan, promo 5 bulan bonus Mtrade ini, plus marketnya lagi bagus. Jadi kalau aku perhatikan trennya dalam 4 bulan ke depan itu memang ada zigzag, tapi trennya akan semakin baik karena sebenarnya perekonomian Indonesia itu membaik banget meskipun secara global ada tantangan inflasi. Dan sisa saham-saham yang valuasinya murah tuh sisa 5 sektor yang aku kemarin pernah sebut, bukan sektor koneksi pas lagi ngehang waktu itu. Jadi ada sektor pulp and paper, kemudian poultry, konstruksi, properti, satu lagi apa ya? Aduh, lupa. Retail. Iya, 5 sektor ini yang bakalan gerak di kuartal 4 akhir tahun kemarin gitu. Aku mau ngejawab pertanyaan dari Ugo Dwi 05 sebelum aku lanjut bahas untuk Pegas dan juga Akranya. Kenaikan suku bunga belum dibahas, nanti dibahas bareng dengan Coach William ya. Ugo Dwi 05, sideways terlalu lama di support bagus enggak? Sideways terlalu lama di support tuh mesti ngelihat polanya, volumenya gimana. Contohnya kayak gini. Ini kan Pegas dulu juga sempat sideways lama banget di support ya. Nah jadi kalau dia belum ada tanda reversal, dia belum ada tanda naik, kalau bisa diperhatikan di sini ya. Ini reversalnya kan sebenarnya membentuk double bottom di sini. Kalau belum ada tanda double bottom sih sebenarnya belum oke. Nah ini naik dengan volume transaksi tinggi juga gitu. Oke ya. Nah ini contoh. Terus kemudian yang sideways di support lama itu aku inget banget tuh di BSDE. Jadi BSDE ini kalau aku bilang ini perusahaan yang menarik sebenarnya buat diinvest ya. Jadi BSDE ini teman-teman dia tuh sempat sideways di support tuh lama banget, dan aku masih ingat banget tuh support sakral di level 890 900-an di sini. Ini tuh sempat kesentuh beberapa kali dan sidewaysnya lama di support, tapi nggak jebol-jebol ke bawah, dan karena di sini ada tanda reversal ya jadi bagus. Nah BSDE sendiri ini dikit out of topic dari sektor oil and gas, harusnya konstruksi and properti belakangan, tapi ini sekalian lah ya. Ini BSDE tuh dia habis breakout dari MA100, sekarang lagi retrace lagi di support ini tuh kayaknya ini menarik deh teman-teman, baik buat trading maupun buat investasi untuk BSDE. Oke, terus kemudian aku balik lagi ke sektor komoditi. Adaro ini sideways sebenarnya. Sideways, jadi meskipun tadi dia naik lumayan tinggi dan Mtrade ada buyback untuk Adaro untuk jangka pendeknya. Ya, untuk jangka pendeknya di sini dia naik dengan volume transaksi yang tinggi, tapi sebenarnya tren dia masih sideways. Jadi sidewaysnya tuh di mana? Kalau teman-teman bisa perhatikan, sidewaysnya tuh di sini kotaknya.
3070 sampai 3350. Artinya apa? Artinya 3350 ini merupakan level penentuan. Kalau naik dari 3350 dia akan menuju ke 3650 gitu. Oke, terus kemudian selain Adaro ya, ini ada beberapa saham lainnya dari sektor komoditi yang banyak banget nih. Mungkin nggak bisa semuanya aku bahas. Beberapa kita akan bahas di morning briefing Mtrade ya. Indi tadi Mtrade juga sudah beli. Kita akan bahas di morning briefing Mtrade. Terus ada yang menarik lagi yang kita belum beli tuh ada ITMG. ITMG ini jatuh di area support lumayan, ketahan di support dan hari ini mantul. Tapi karena kita udah masuk Adaro dan ini, maka ITMG kita masukin ke watchlist aja. Oke, terus kita akan bahas saham yang lainnya masih dari sektor komoditi. Sabar. PTBA kita bahas di morning briefing aja. Harum. Oke. Ini hari ini ada yang nanyain Cars banyak banget nih. Oke. Harum di support bagus. Kalau nggak salah kemarin aku ada mention dia udah turun lumayan signifikan dekat support dan kayaknya nggak usah harus pas-pas banget deh supportnya 1545. Jadi ini sekitaran 1600-an gitu. Jadi ya bisa di watch. Harum masuk watchlist kita juga. Oke, terus kemudian masih mau di komoditi nggak? Komoditi ada yang menarik dari CPO. Hari ini tadi BBPT naik dengan volume transaksi tinggi. Cuman kalau CPO ini BBPT dia sering ekor panjang gitu, terus balik lagi ya. Jadi ini untuk trading aja ya. Jadi untuk BBPT-nya bisa sampai ke 79 jangka pendeknya. Kemudian Gosco kita watch juga gitu, tapi BBPT lebih menarik. Oke. Terus kita mau ke properti yuk. Kira-kira mau properti atau mau ke kemana nih? Properti konstruksi. Ya tadi Mtrade ada beli Wika. Ada beli Wika di range berapa ya tadi ya? 1000 sampai 1025. Cuman kita lihat Wika-nya dapat di harga 1010 sampai 1025. Jadi dapatnya di sini 1010 sampai 1025. Ya, di sini nih. Oke, jadi Wika kenapa dibeli ya? Ini mantul di bawah sini. Ini ada satu support bekas high-nya pada 8 Agustus kemarin gitu. Ini konstruksi ya, teman-teman. Jadi tadi kita ada Wika, terus ada sektor konstruksi tuh kita ada yang jadiin watchlist juga. Kita akan bahas di morning briefing besok di Mtrade. Aku akan bahas yang properti sekarang. Tadi Mtrade ada beli 2 saham properti. 2 apa 1 ya? Cek. Bentar. Ada 2 sih. Cuman yang satunya tadi kita scalping jangka pendek aja. Untuk Asri tadi kita beli di bawah, terus kemudian udah jual intraday trading tadi. Terus selain Asri kita tadi ada masuk di, aku hari ini kayaknya ngomongnya random banget ya. APLN ya, jadi yang nggak dapat di Asri kita ada rekom di APLN. Memang sempat naik tinggi APLN-nya, terus turun lagi. Kita lihat ada kemungkinan mungkin sampai 120 sampai 122 untuk APLN ini. Oke. Ada yang nanyain Cars gimana? Oke, aku bahas Cars ya. Hari ini dia bangun dari tidur panjangnya, naik 10%. Teman-teman kalau misalkan nanya ke saya, ini boleh dibeli atau enggak, sifatnya spekulatif. Kalau mau beli silahkan
silahkan uang kecil aja karena sangat spekulatif sekali di sini. Spekulatifnya gimana? Karena dia bangun beberapa hari ini tuh, ya ini sebenarnya kalau dibilang volume tinggi sih karena nggak ada pembandingnya, baru 3 hari. Jadi volume hari ini ya kelihatan tinggi gitu. Cuman kalau ditanya dengan activity saham seperti ini, memang dia bisa naiknya cepat, tapi turunnya juga bisa cepat. Ya kalau mau beli ini ya iseng aja lah, nggak usah banyak-banyak ya gitu. Karena resikonya tinggi banget untuk saham ini di Kars. Fundamentalnya juga kita lihat secara teknikal aja di sini gitu. Memang fluktuatif, bisa naik cepat tapi jangan banyak-banyak teman-teman. Oke, terus ada yang bilang kapal-kapalan, ntar ya. Kapal-kapalan lagi retrace, kita masukin watchlist aja sih. Ini ada SMDR, kita masukin. Ya dia lagi koreksi normal, jangan dulu, wait and see dulu. Tadi BSDE udah dibahas. Disclaimer, oh iya, kasih disclaimer ya, semua ada resikonya. Jadi tadi ngebahas Kars, ngebahas yang lain-lain itu juga bukan sebagai perintah beli jual, bukan rekomendasi gitu ya. Untuk referensi sahamnya ada di Mtrade, itu pun masih boleh dipilih-pilih sendiri. Oke, terus pada penasaran sama Bukalapak dan juga Friend, hari itu mantul di support, mantulnya cakep sih Friend ini, mantulnya cakep, tapi karena tadi kita udah beli lumayan banyak saham ya, kita nggak beli saham ini. Dan pas banget ya, kemarin kan kita bilang bahwa Friend ini dia bisa koreksi sampai ke area support dekat dengan 91, dan begitu dia jatuh sampai ke level terendah di 92, dekat banget 91 tuh langsung naik. Nah kita mau lihat nih patternnya tadi gimana, apakah dia kena 92 langsung naik kencang atau gimana. Oh iya, dia begitu turun kena 92 dia langsung naik pelan-pelan gitu. Nah tapi tadi mungkin agak-agak spekulatif ya buat teman-teman yang lihat di sini, kan mungkin agak-agak ngeri-ngeri sedep juga kalau ngelihat ini tuh. Jadi candle ini gimana psikologinya? Psikologinya candle ini adalah dia itu pagi hari dibuka turun, gap down. Jadi kalau hijau, tapi hijaunya posisi di bawah gini, berarti pagi hari dibuka gap down di bawah. Terus kemudian dia naik. Nah ini psikologinya sebenarnya masih psikologi fear pagi hari. Terus siang mulai naik gitu. Nah jadi ini tanda reversal, cuman ya nggak harus semua orang ambil ini. Mungkin ada beberapa yang nggak berani juga gitu. Buat teman-teman yang nggak berani ya udah wait and see dulu aja. Kita akan watch untuk yang lainnya. Untuk XL Axiata ya, jadi tadi Mtrade lebih ngambil ke XL buat jangka pendek ya. Buat jangka pendeknya volumenya juga cukup bagus, dua-duanya oke. Tapi kalau Friend tadi pagi tuh opennya gap down, kalau XL enggak gitu. GoTo bisa masuk baru enggak? Bentar, oh ya tadi mau bahas GoTo ya. GoTo wait and see dulu teman-teman. Yang jangka menengah malah kita baru profit taking 7-10% gitu. Wait and see dulu sih. Masih ada kemungkinan naik nggak? Masih bisa, tapi biar dia konsolidasi dulu. Kalau ternyata besok tiba-tiba dia aktif ya di Mtrade akan di info di real time. Terus MTech, nah ini yang menarik, kayak yang kemarin saya bilang, MTech nih satu-satunya dari sektor teknologi yang dia udah turun dalam dan juga udah kena area support gitu. Jadi justru MTech ini dia masuk ke watchlist kita. Untuk buy on weakness ya, jadi masuk watchlist ini MTech-nya. Oke, aku hapus aja ininya. Jadi ini ada potensi buy on weakness kayak gini.
Gambar lama saya hapus ya. Gap down itu maksudnya apa? Gap down tuh artinya turun itu pas opening. Turun tuh pas opening jauh dari harga kemarin gitu. Kalau gap up ya naik pas openingnya jauh dari harga kemarin, dan sepanjang hari itu tuh nggak ditutup harga itu gitu. Jadi nggak turun lagi menutup celah harga itu. Naiknya suku bunga terdampak ke sektor apa aja? Pastinya sektor perbankan ya, itu dampak positif, dan sektor properti seharusnya sih kedampak negatif. Biasanya kalau suku bunga naik itu sahamnya turun. Biasanya kayak gitu. Jarang banget kalau suku bunga naik malah sahamnya naik. Kalau memang terjadi seperti itu berarti udah terantisipasi. Nah, jadi bulan lalu itu Bank Indonesia di Indonesia ini nggak naikin suku bunga. Kalau kita perhatiin sebenarnya strateginya, kalau kita ngelihat ya, strateginya tuh adalah wait and see. Ngelihat meeting minutes-nya US yang bulan Juli kemarin. Nah, terus kan ketahuan tuh hasil meeting minutes US bulan Juli kemarin gimana. Dari situlah yang dijadikan acuan oleh Bank Indonesia untuk naikin suku bunga di bulan Agustus ini. Nah, jadi sebenarnya strategi dari Bank Indonesia ini udah terprediksi atau udah terantisipasi cara mikirnya gitu loh oleh banyak analis atau ekonom. Itulah yang menyebabkan harga saham hari ini malah naik. Biasanya kalau suku bunga naik, harga saham tuh akan cenderung turun gitu. Kenapa? Ntar ya kita akan bahas gitu. Nah, balik lagi. Kenapa Bank Indonesia nungguin di bulan Agustus? Karena Agustus nggak ada FOMC meeting gitu, adanya FOMC minutes. Nah, baru nanti di bulan September kalau udah deket-deket FOMC meeting itu market bisa agak-agak fluktuatif lagi, bisa akan ada koreksi lagi pada saham-saham big caps yang mungkin bisa jadi kesempatan buat teman-teman semua untuk masuk gitu, untuk big cap perbankan. Oke, balik lagi pertanyaan, kenapa kalau suku bunga dinaikin kemudian saham terkoreksi? Logikanya sih simple sebenarnya. Dengan adanya suku bunga dinaikkan maka orang akan cenderung, yang pertama, lebih banyak menyimpan uang di bank dan menekan jumlah peredaran uang, inflasi lebih rendah. Yang kedua, kalau suku bunga dinaikkan maka orang itu akan cenderung lebih sedikit mereka ngutang duit dari bank ya, sekali lagi untuk mengurangi peredaran atau likuiditas duit di market. Kemudian poin yang ketiga, kalau suku bunga naik, orang akan cenderung lebih mikir untuk investasiin atau nyimpen duitnya tuh di bank, lebih aman daripada mereka misalkan berinvestasi di aset yang lebih high risk seperti contohnya saham. Oke, out of topic dikit ya. Bicara tentang investasi yang lainnya, ini lagi ada SR17, itu juga menarik, kuponnya sih nggak terlalu tinggi, sekitaran mungkin 5% atau 5,7%-an. Kalau nggak salah tuh, kalau ada teman-teman yang di bank di sini bankers, kalau saya salah dikasih tahu ya. Jadi jangka waktunya kalau nggak salah cuma 3 tahun juga, nggak begitu lama. Dan tadi saya ada explore beberapa produk untuk sukuk dan juga fixed rate gitu ya, sukuk fixed rate gitu. Itu beberapa kuponnya tuh sekitaran 7% lebih. Cuman rentang waktunya kan memang lama, ada yang sampai 10 tahun gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak harus dijual selama 10 tahun, itu bisa dijual di tengah-tengah. Tapi kalau pas jual di tengah-tengah, itu akan ada fluktuasi harganya, kayak saham gitu. Jadi ada harganya pas bisa naik, harganya pas bisa turun, kayak gitu. Nah, itu sih teman-teman, mungkin kalau misalkan mau diversifikasi ke aset lain yang lebih low risk gitu. Ada Pak Teddy udah mantan bankir ya sekarang ya, udah mantan bankir kayak. Oke. Kuponnya, Pak Budi bilang 5,9, lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Pajaknya 10%, bisa diperjualbelikan. Benar. Ya, thank you Pak Arif. Ya, bisa diperjualbelikan. Jadi ya anyway, nggak ada salahnya diversifikasi ke situ. Karena kemarin aku sempat ditanya orang, tapi kan returnnya kecil kan kalau dibandingin sama saham mah jauh. Di saham mah dapat return 5%, 7%, 10% mah gampang. Ya, tapi masa semua duit kamu mau masukin di saham sih? Sekali lagi kan berinvestasilah dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya. Jadi kalau saham resiko tinggi ya nggak semua uang digabruk ke situ kan gitu. Jadi ada investasi yang tujuannya untuk menjaga nilai uang kita aja, bukan untuk tujuan
growth. Oke. Minimal beli di SR berapa? Silakan hubungi bank terdekat di kota Anda. Oke. Aku invite Coach William. Ada beberapa update secara global seperti rilis data PMI manufaktur di Amerika Serikat. Ya, ini lumayan penting juga PMI manufaktur ini. 50 itu kontraktif dan kita akan lihat apakah Amerika ini bakalan melambat atau semakin ekspansif ya. Terus kemudian suku bunga naik, kita juga akan bahas bareng dengan Coach William. Dan ada sentimen tarif royalti batubara tuh naik bulan depan, tapi hari ini saham batubara malah aktif gitu. Coach William mungkin bisa dibahas dulu dari suku bunga Indonesia, terus kemudian kemungkinan untuk rilis PMI manufaktur Amerika tuh gimana, dan kemudian tarif royalti batubara tuh naik bulan depan ini gimana? Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi kita bahas dulu dari ini ya, dari suku bunga ya. Jadi sebenarnya ini agak cukup surprise ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat tadi pagi tuh kita expect memang BI, begitu juga dengan ini ya, konsensus ya. Itu expect tentunya BI itu bakal masih mempertahankan tingkat suku bunga. Gitu. Tapi yang menarik adalah ternyata hari ini BI memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Gitu. Jadi that's why kenapa kita lihat market respon positif ya pada market pada hari ini ya. Kenapa ngerespon positif? Tentu karena market inginnya sih BI harus menaikkan tingkat suku bunga di tengah kemungkinan inflasi yang bakal melonjak. Nah, dengan kenaikan suku bunga ini, kita harapkan tentunya gap antara suku bunga dan inflasi itu masih akan ada selisihnya yang positif gitu. Dan itu membuat kenapa market itu merespon positif pada perdagangan hari ini ya terkait dengan kenaikan suku bunga BI. Nah, tetapi di sisi lain tentu kita harus antisipasi dampak-dampak lanjutan dari adanya kenaikan suku bunga BI. Tadi Miss Ellen udah jelasin cukup lengkap ya, apa aja sih dampak-dampak dengan adanya kenaikan suku bunga ya. Jadi aku nggak akan ulang lagi, cuma spesifiknya adalah tentu kenaikan suku bunga dalam jangka menengah ya, itu ada dampak negatif buat ke market gitu. Jadi tentu kita harus terus monitor apa saja yang terjadi di market kita, terutama dengan ada kemungkinan bahwa inflasi bakal naik dalam beberapa bulan mendatang. Kenapa inflasi bisa naik? Tentu ya teman-teman udah paham ya, mungkin udah baca berita juga bahwa akan ada kemungkinan harga Pertalite bakal naik ya dalam beberapa minggu mendatang gitu ya. Jadi itu yang saat ini masih kita antisipasi gitu ya. Cuma untuk hari ini saya pikir market ngerespon positif dengan langkah BI yang mengejutkan ini. Tentu itu karena karena market expect bahwa dengan kenaikan suku bunga tadi akan ada sedikit gap lah dengan inflasi ataupun core inflation pada saat ini seperti itu. Nah, itu untuk update ini ya, untuk update terkait suku bunga BI. Nah, yang kedua tadi apa ya, misalnya aku lupa terkait PMI manufaktur dan juga ini royalti batubara. Oke, yang kedua adalah PMI manufaktur ya. Tentu hari ini kita bakal menanti rilis PMI manufaktur dan memang ekspektasinya sih kemungkinan bakal sedikit melambat lagi ya. Tentu karena kita bisa melihat bagaimana inflasi di US itu masih cukup tinggi. Tentu juga ada perlambatan konsumsi dan juga perlambatan ekonomi yang terjadi pada beberapa negara maju termasuk dari Amerika sendiri gitu. Jadi ya kita akan monitor ya bagaimana kemungkinan data PMI akan keluar. Tetapi memang ekspektasinya akan kembali melambat ya untuk data PMI yang akan dirilis pada perdagangan hari ini. Jadi ya ini kita harus monitor aja seperti itu misalnya. Dan yang ketiga tadi terkait ini ya, terkait royalti ya, royalti batubara. Mungkin singkat aja. Memang kita ada sedikit diskusi juga sama tim-tim analis M-Trade ya tadi ya. Jadi memang secara garis besar seharusnya ini bakal berdampak negatif ke saham-saham batubara. Ya kenapa? Otomatis tentunya penambang batubara harus membayar royalti yang lebih besar. Ya kalau nggak salah kan di 13,5% ya, itu naiknya ada kenaikan dari beberapa bulan sebelumnya. Jadi artinya tentunya penambang harus bayar lebih mahal. Tetapi di sisi lain ya ada sisi positif yang kita perlu review ya. Apa itu? Tentu kita masih melihat ada upside yang akan terjadi pada harga batubara. Kenapa? Karena harga batubara kita expect bahwa di semester kedua ini masih akan tetap menguat. Kenapa bisa menguat? Karena ya kita memasuki musim dingin yang dimana biasanya kalau di China itu mengalami musim dingin, demand dari batubara itu kembali menguat gitu. Jadi kita expect masih ada upside dari harga batubara.
Cuma tentu dia dibalance oleh adanya kenaikan royalti pajak batubara tadi seperti itu, Miss. Will, Will, Ya, bicara tentang Amerika ya, Amerika kan masih inflasi lah, suku bunga naik lah dan seterusnya. Tapi aku ngelihat Indonesia tuh secara indikator makroekonominya tuh sebenarnya membaik ya. Jadi sebenarnya cukup oke gitu. Bisa diupdate nggak untuk perekonomian Indonesia sendiri gimana sih kabarnya? ya, ya. Kalau perekonomian Indonesia sih seperti yang udah pernah kita bahas di morning briefing ya. Kalau teman-teman member pasti udah paham ya. Kalau kita ada update bahwa kita bisa membaca dari trade balance kita masih oke, masih surplus. Lalu juga by the way trade balance kita ada surplus selama 27 bulan berturut-turut ya. Jadi ini salah satu prestasi yang perlu kita apresiasi. Lalu juga kita bisa melihat cadangan devisa kita masih juga positif. Dan kita juga bisa melihat bagaimana memang inflasi kita masih terjaga ya, tetapi memang inflasi ini masih di bulan Juli kemarin gitu ya. Kita belum tahu di bulan Agustus ini. Sempat tadi memang aku baca ya misalnya di beberapa berita itu harga telur itu udah naik kata di 33.000. Nah, mungkin ibu-ibu lebih paham lah tentang harga telur ini ya, berapa persen kenaikannya. Cuma memang kelihatannya inflasi di Agustus akan lebih tinggi sedikit dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu yang perlu kita monitor. Tetapi secara garis besar ya, secara garis besar kita masih melihat fundamental ekonomi kita masih kuat. Makanya kita bisa melihat bagaimana pemerintah itu masih optimis untuk membangun IKN yang kita lihat di bulan September ini bakal dimulai pembangunannya. Kenapa pemerintah optimis? Karena memang kondisi kita sekarang ini masih solid secara makro gitu. Bahkan kemarin aku baca dari beberapa tulisan dari Ibu Sri Mulyani bahwa kita tuh sedang ketiban durian runtuh katanya. Kenapa? Karena kita sedang ketiban duit mendadak tiba-tiba dapat duit sekitar 200 triliun. Dari adanya surplus pada ekspor komoditi yang kita lihat sekarang lagi happening, lagi menguat gitu. Jadi mungkin dari faktor itu kita pikir semua secara fundamental ekonomi Indonesia masih cukup solid untuk saat ini, begitu misalnya. Hei, ini ada yang lucu nih. Ada yang bete karena nggak direspon. Oh, nggak direspon ya nih. Fakri, Aliandria ya, ini aku respon ya. Oke, aduh, iya nih. Bread lovers here, musim durian ya, jadi kebayang deh. Kapan hari di Singapura aku nggak dapat durian Musangking, tapi dapat durian apa ya, durian lain. Mau Sanwang nggak tahu sama nggak sih sama Musangking. Oke, aku mau bahas saham yang lain. Ini tiba-tiba aku keinget aja retail gara-gara teman-teman pada mentionin ases. Oke ya, fundamental kayaknya dibahas di morning briefing aja ya. Ya. Udah banyak banget ini dibahas beberapa waktu yang lalu. Cuman teknikalnya kita ngelihat ATS nih mulai ada tanda-tanda akumulasi. Di sini dia naik volume tinggi, tapi waktu konsolidasi volumenya agak-agak kecil. Cuman konsolidasinya agak naik di sini. Jadi kalau aku sih nunggu wait and see dulu deh. Wait and see dulu, ada koreksi dikit. Kita akan infoin kapan boleh masuk di M-Trade ya. Kita akan kasih tahu. Cuman kalau buat investment, ini masih menarik. Untuk S1BR nih buat investment masih akan menarik untuk dicicil dikit-dikit. Karena secara valuasi juga masih oke. Nitip Will besok dibahas di morning briefing ya. Aset ini dan juga mungkin di hari Sabtu nanti untuk Cuantastik yang ngebahas tentang investment pada masa suku bunga naik apa aja gitu. Saya nggak tahu ada kaitannya nggak gitu. Terus kemudian ini untuk ERA, dia tuh ketahan area support di level 490 di sini. Ini menarik. Nah, ini yang aku bahas ERA. ERA ini ada aksi buyback saham dari 20 Mei hingga 19 Agustus kemarin gitu, dan dia udah buyback sekitaran 71,69 miliar lembar saham atau setara 35,5 miliar, dan dia lagi di area support. Jadi kita watch untuk ERA ini kita watch banget gitu. Terus kemudian ya, jadi tadi ada ERA mah lambat ya, kita wait and see aja lah ya gitu. Kita nanti akan kabarin di M-Trade apakah akan kita buy atau enggaknya gitu. Jadi yang namanya watchlist tuh nggak langsung di buy. Oke, terus IKN kabarnya gimana Will untuk sektor konstruksi? Ini banyak yang menarik saham-saham konstruksi ya, banyak yang disupport dan kita banyak yang masukin watchlist karena Wika tadi kita udah beli ya. Buat yang nggak dapat Wika, yang nggak tahu besok M-Trade bakalan beli atau enggak BTPP-nya. Oke, jadi untuk konstruksi ya,
Halo, Miss, suaraku kedengaran Iya, ya? silakan. Udah ya, oke. Iya. Ya, sektor konstruksi mungkin singkat aja ya teman-teman karena kita akan bahas spesifik nanti di morning briefing besok ya. Cuma tentu kita masih aspek bahwa di bulan September dengan ada agenda bahwa pembangunan IKN bakal dimulai, tentu kita melihat bahwa di bulan September ini akan menjadi salah satu momentum bagi sektor konstruksi ya untuk bisa kembali terapresiasi. Itu dulu yang pertama gitu ya. Setelah kemarin sempat mundur dari bulan Agustus gitu, dan di bulan Agustus ini sendiri tentu sekarang lagi dalam tahap lelang tender dan katanya bakal diumumkan dalam pekan depan sebelum nanti di bulan September akan dimulai pembangunannya. Jadi kita pikir sekali lagi ini adalah salah satu berita bagus bagi sektor konstruksi. Nah, yang kedua adalah bahwa anggaran untuk sektor konstruksi di tahun 2022 memang cukup rendah ya, sekitar 5 triliun ya untuk pembangunan tahap pertama. Tetapi di tahun 2023 itu kenaikan anggaran belanja itu naik signifikan teman-teman, jadi sekitar 23 triliun. Dan ini merupakan spotlight bagi sektor konstruksi untuk bisa meraih banyak sekali kontrak dari pembangunan IKN ini gitu. Jadi kita pikir ini salah satu yang bagus bagi sektor konstruksi. Tetapi ya kita perlu jelaskan juga downside risk-nya ya teman-teman. Apa itu downside-nya? Tentu dengan adanya faktor kenaikan suku bunga BI, sektor konstruksi yang memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang cukup tinggi itu pasti akan mengalami kenaikan pada beban bunga juga. Cuma tentu kita pikir itu bisa di-balance ya dengan peluang yang ada dari proyek-proyek IKN yang kita pikir ini salah satu proyek jangka panjang yang cukup akbar ya, karena total dari nilai investasi IKN ini sebesar 466 triliun dalam jangka panjang seperti itu. Jadi ya kita tetap monitor dan kita pikir September akan ada momentum yang bagus bagi sektor konstruksi. Begitu, Miss. Oke. Ini Pak jadi minta dibahasin RALS. RALS ini aku lihat tanda akumulasi banget sih. Jadi makanya dia masuk ke dalam salah satu dari 5 sektor yang menurut aku sih masih di bottom ya. Jadi ada properti, konstruksi, bukan koneksi, pulp and paper, poultry, dan satu lagi retail. Jadi ini perhatiin RALS-nya tuh beberapa volume yang lumayan tinggi. Fundamentally dibahas di morning briefing besok atau di Sabtu, seminar Sabtu aja. Tolong saya nitip William. Terus kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi meskipun katanya sih asing net sell terus, tapi tetap perlu diperhatiin. Terus ada lagi yang nanya, wah asing net buy terus di MAPI tapi dikit-dikit aja sih, nggak terlalu ngefek ya. Sebenarnya yang perlu diperhatikan net buy sell itu adalah top 5 gitu. Top 5 sampai top 10 gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini MAPI itu udah mulai masuk masa uptrend. Beda dengan RALS dan juga ERA dan juga ACS. Jadi beda strateginya. Kalau MAPI itu mungkin lebih ke trading, sedangkan kalau RALS, ERA dan juga apa tadi satu lagi ACS itu mungkin lebih ke jangka menengah, kayak strateginya tuh menabur benih pelan-pelan gitu. Ini ada yang minta penutupan untuk saham grup Panin hari ini konsolidasi normal aja sih, masih bisa menguat tapi hari ini konsolidasi normal aja. Hari ini yang breakout tuh PNBS ya, karena dia yang laggard, PNBS laggard, yang lain udah naik duluan, dia naiknya baru dikit. Dan kita masih ngeliat PNBS masih bisa sampai ke 90, tapi nggak dalam sehari 2 hari, jadi akan ada zigzag gitu ya. Oke guys, kira-kira segitu, dan sorry kalau nggak semua pertanyaan bisa terjawab. Teman-teman bisa join Mtrade, mumpung ada promo bonus 5 bulan untuk pembelian 1 tahun, dan ini murah banget guys. Sebulannya tuh palingan cuman, kalau dibagi 12 bulan ya, sebulan itu jatuhnya paling cuma 300 ribuan lah, bisa dicicil pakai Tokopedia juga gitu, sehari berapa, 12.000 kali ya. Oke, ya anyway, terima kasih buat semua yang udah nonton, terima kasih geng Bali, terima kasih semuanya, terima kasih dari Sabang sampai Merauke, thank you Coach William, sehat selalu, salam profit, dan jangan lupa seminar Cuantastik Sabtu besok di mtrade.id/cuantastik, dan kita juga masih terus hiring untuk tim coach ya, yang suka dengan technical, yang suka dengan trading. Teman-teman langsung aja DM saya atau kirimkan lowongan Anda ke hr@mtrade.id, hr@mtrade.id. Salam profit, selamat malam, selamat beristirahat. Dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.